Halo anak-anak semua, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik kan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima, halaman 82. Di situ bisa kita lihat, aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan diri kamu? Ayo kita menyanyikan lagu Ayo Anak Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, malah kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Terima kasih semuanya sudah bernyanyi bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat batu bara? Kalau kita lihat pada gambar, oh batu bara itu untuk memasak. Nah, apakah bisa batu bara untuk memasak? Ya, tentunya bisa. Tetapi zaman sekarang sudah jarang, hampir tidak ada orang yang menggunakan batu bara untuk memasak. Sekarang memasaknya memakai LPG. Nah, terus apa saja itu manfaat batu bara? Nah, mari kita lihat
langsung di halaman berikutnya 84. Nah, apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo cari tahu lebih lanjut. Nah, pertama, menghasilkan metanol. Metanol itu adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin berbagai industri. Jadi batu bara itu banyak digunakan di industri untuk menggerakkan mesin industri. Kemudian bahan bakar kompor briket, nah untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Jadi ada kompor yang berbahan bakar batu bara sebenarnya, tapi jarang kita temui. Kedua, menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri, pembangkit listrik, dan tenaga gas. Jadi selain bahan bakar cair juga bisa dirubah menjadi bahan bakar gas. Kemudian pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jadi kebanyakan memang batu bara itu digunakan untuk pembangkit listrik yang kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat bacaannya. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, ternyata batu bara itu termasuk barang tambang yang proses pembentukannya itu sangatlah lama sekali, berjuta-juta tahun, bisa kita bayangkan. Nah, sangat lama sekali kan. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya 85. Itu ada, kamu disuruh mengidentifikasi apakah kata-kata itu benar ataukah salah dan diberi alasan. Saya kasih contoh nomor 1. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Kira-kira benar enggak ya? Berlimpah, mudah diperoleh? Oh, salah. Nah, batu bara itu susah diperoleh. Nah, maka jawabannya salah. Alasannya harus ada alasannya, jangan hanya salah betul buangan, tapi kita harus dapat menjelaskan salah itu bagaimana. Oh, salah karena batu bara itu termasuk barang tambang yang membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk proses pembentukannya. Nah, sehingga kita juga harus menghematnya begitu. Atau batu bara itu sulit diperoleh karena termasuk barang tambang, harus digali terlebih dahulu dan sebagainya. Begitu ya. Nanti nomor 1 dijawab, diberi alasan. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berpengaruh atau tidak? Nah, nanti diberi benar atau salah dan ada alasannya. Nomor 3 juga begitu. Kita lanjutkan lagi. Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu bara. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kilo briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan 1/2 kilo dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kilo. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling banyak? Bagaimana cara kamu mengerjakan? Nah, ini seperti yang kemarin, kamu harus tahu dulu, ingat dulu, oh mana tuh yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut. Nah, kita samakan dulu apa yang kemarin penyebutnya. Nah, ini saya kasih contoh cara mengerjakannya ya, disimak. Cara mengerjakannya di sini sudah Pak Danang tuliskan. Ibu Aminah 3/4, Ibu Melani 1/2, Ibu Ratna 2/3. Maka untuk mengetahui besarnya ini kita samakan dulu penyebutnya. Kira-kira mau kita samakan berapa biar semuanya sama? Oh, kira-kira kita samakan menjadi 12 semua. Nah, maka 12 ini kali 4 ini kali berapa biar dapat 12? Oh, dikalikan 3. Maka 9-nya juga dikalikan
3, maka sama dengan 9/12. Ini biar dapat 12 kali berapa? Kali 6, maka ini juga dikalikan 6. Jadi 6/12. Kemudian ini biar dapat 12 kali 4. Maka 2 juga dikalikan 4. Sama dengan 8/12. Nah, kalau sudah ketemu begini bisa kita lihat ya. Mana yang siapa yang menggunakan briket batubara paling banyak? Ya, paling banyak jelas yang ini karena angka 9, berarti paling banyak Ibu Aminah. Jadi itu Ibu Aminah ini ya, di sini. Kemudian baliknya, itu ada pertanyaan, siapa yang menggunakan briket batubara paling sedikit? Nah, dapat kita lihat, oh yang paling sedikit adalah Ibu Melani ya. Kemudian urutkan penggunaan briket batubara tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Jelaskan alasanmu. Terbesar hingga terkecil, berarti yang terbesar pertama adalah Ibu Aminah, terbesar kedua adalah Ibu Ratna, dan terakhir adalah Ibu Melani. Begitu cara mengerjakannya. Kemudian baliknya, langsung saja halaman 88 ada pertanyaan. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini caranya juga sama. Disamakan dulu. Ini pembilangnya ya, ini disamakan dulu. Gitu ya. Nah, nanti bisa kita jawab yang ini 1, 2, dan 3. Ini juga begitu. Nah, jadi caranya harus disamakan dulu. Saya kasih contoh 1 yang A ya, itu kan 1/8, 1/2, 1/4. Kita samakan dulu jadi per 8. 1/8. Nah, 2 kali berapa biar dapat 8 kali 4, maka ini juga 4. Kemudian 1/4. 4 kali berapa biar dapat 8, maka kali 2, maka ini adalah 2 ya. Begitu bisa dipahami sampai di sini. Jadi begitu ya. Jadi ini kan ini kali 1, ini sama. Jadi 2 ini biar dapat 8 kali 4, maka juga dikalikan 4. Hasilnya 4. Ini biar dapat 8 itu dikalikan 2, maka 1 juga dikalikan 2. Sekarang pertanyaannya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang paling kecil pertama adalah ini paling kecil pertama ya. Kemudian paling kecil kedua, nih. Paling kecil ketiga, bentar. Nah, ini yang terbesar ya maksudnya, bukan paling kecil. Jadi urutannya yang terkecil ke yang terbesar, berarti urutannya adalah 1/8, kemudian 2/8, terus kemudian 4/8, atau 1/8, 1/4, 1/2. Nah, ini adalah jawabannya nanti ya. Jawabannya adalah yang paling kecil ke yang terbesar. Nah, nanti yang ini juga sama ya. Ini juga sama gitu. Nah, kemudian yang nomor 89, nomor 3. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kan ada campuran ya. Ada pecahan campuran di situ. Ada berapa itu? 3, 2/5,
4/3/6,42/3. Maka kita jadikan pecahan biasa dulu. Cara menjadikan pecahan biasa bagaimana? Cara mengerjakannya. Nah, ini berarti begini. Ini masih sama. Jadi 3 kali 5 itu berapa? Betul, 15. 15 ditambah 2, 17. Jadi ini dikalikan gitu ya. Ini juga gitu, 4 kali 6 berapa? 4 kali 6, 24. Ditambah 3, 27. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 2, 14. Kalau sudah ketemu begini, ini kita samakan dulu ya. Jadi berapa kira-kira? Bisanya jadi berapa begitu ya. Nah, nanti kalau sudah disamakan baru kalian dapat mengetahui begitu, bisa dikerjakan ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita samakan dulu, penyebutnya disamakan terlebih dahulu ya. Disamakan terlebih dahulu, ini Pak Danang samakan menjadi 30 semua. Nah, 5 ini kali berapa biar dapat 30? Oh, dikalikan 6. Maka 17-nya juga dikalikan 6, jadinya 102. Kemudian 6 dapat 30 kali berapa? Kali 5, maka 27-nya juga dikalikan 5, hasilnya 135. 3 biar dapat 30 kali 10, maka 14 juga dikalikan 10, maka hasilnya 140. Jadi dapat kita lihat yang kecil hingga terbesar adalah kecil dulu, 102/30. Kemudian yang kedua 135/30, 140/30. Atau kita kembalikan lagi ke soalnya yang tadi, yaitu 3 2/5, kemudian selanjutnya 4 3/6, dan 4 2/3. Nah, ini kecil hingga yang terbesar. Ini jawaban A. Oh, ternyata jawabannya masih tetap ya begitu. Nah, kemudian yang ke B, yang C itu nanti caranya sama. Silahkan nanti dikerjakan, dilanjutkan ya begitu. Baik anak-anak semua, jadi itu materi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Nanti jika masih bingung bisa bertanya kepada Pak Danang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.